Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pengantar bisnis A. Saya pribadi Muhammad Minhajul Qawim, NIM 19032 dan ada teman saya yaitu Aslina Lahagu, NIM 19032 dan Rina Apriana Firdaus, NIM 19032 Di sini kami kelompok 12 mau mempresentasikan materi yaitu dengan judul manajemen resiko. Mari simak presentasi dari kami. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen resiko. Yang pertama sendiri yaitu pengertian resiko sendiri adalah penanggulangan atau terjadinya peluang yang tidak diinginkan atau sebuah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan pengertian manajemen resiko sendiri yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis risiko bisnis dan pencegahan risiko. Adapun menurut sumber dan penyebab terjadinya risiko yaitu ada dua. Yang pertama yaitu risiko internal dan yang kedua yaitu risiko eksternal. Adapun risiko internal merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan seperti terjadinya kecelakaan kerja dan mismanagement. Sedangkan risiko eksternal merupakan risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti terjadinya penipuan, persaingan, dan fluktuasi harga. Poin selanjutnya yaitu tentang pencegahan risiko. Yang pertama yaitu mengadakan pencegahan dan penanggulangan, di mana pencegahan ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian. Dan yang kedua yaitu melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan melibatkan terjadinya kerugian tersebut untuk mencegah terganggunya operasi dan dengan menyediakan dana untuk pencegahannya. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengendalian risiko seperti dengan melakukan hedging. Dan yang keempat yaitu mengalihkan atau memindahkan risiko tersebut terhadap pihak lain dengan cara melakukan kontrak perjanjian pertangguhan dengan perusahaan asuransi atas risiko tertentu. Perkenalkan, nama saya Aslina Lahagu, NIM 19032 dari kelas pengantar bisnis A. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hedging dan pemulihan kegagalan bisnis. Hedging merupakan salah satu manfaat dari futures, yaitu melindungi nilai aset yang dijadikan suatu patokan dari ancaman risiko ketidakpastian perubahan harga di masa yang akan datang. Pada dasarnya, prinsip hedging ini adalah untuk menutupi segala kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging itu sendiri. Nah, adapun pihak yang melakukan hedging adalah hedger. Secara umum, tujuan diadakannya hedging ini adalah untuk meningkatkan profitabilitas dalam beberapa cara. Selanjutnya adalah pemulihan kegagalan bisnis. Setelah adanya pembelajaran atas kegagalan yang dialami oleh suatu bisnis, maka ada beberapa strategi dalam pemulihan bisnis itu kembali. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan karakteristik kewirausahaan, dan yang kedua adalah menyusun perencanaan bisnis. Nah, dalam mengidentifikasikan karakteristik kewirausahaan ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adanya keinginan untuk belajar dari suatu kegagalan itu, yang mana pengusaha mempunyai keinginan untuk bangkit kembali. Yang kedua adalah bergerak maju untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan. Yang ketiga, memiliki motivasi untuk sukses besar, yang mana seseorang itu dikatakan memiliki motivasi yang tinggi, dapat diartikan bahwa seseorang itu memiliki alasan yang kuat untuk mencapai tujuan suatu bisnis. Yang terakhir adalah selalu terbuka untuk bekerja sama, karena kerjasama itu sangat diperlukan untuk membangun suatu bisnis.
Nah, yang kedua adalah menyusun perencanaan bisnis. Dalam penyusunan bisnis ini terdapat beberapa tahapan yaitu yang pertama mengidentifikasikan peluang usaha dengan cara mensurvei pasar terhadap produk-produk yang diperjualbelikan. Nah, yang kedua yaitu melakukan studi kelayakan usaha, di mana untuk mengetahui suatu usaha atau bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Yang terakhir adalah persiapan startup atau memulai bisnis baru.